رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نودي لصلاة العصر من المسجد الحرام في مكة المكرمة. يا رب، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Kita langsung aja Pak Kiai ya. Sudah siap? Ya, sudah. Udah. Bisa kita mulai aja Pak Kiai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, terlebih-lebih nikmat panjang umur, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti pengajian rutin mingguan kita yang insya Allah pada hari ini akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul Zaman MA dengan tema manfaat zikrul maut. 30 Zulhijjah 1442 Hijriah bertepatan dengan Ahad 8 Agustus 2021. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi pertama kita, sesi tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul Zaman MA. Kepada Pak Kiai, tafadhol Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati tentunya segenap pimpinan NRA Group, khususnya Ibu Hajah Imawati Asrul Ajtaba SE sebagai Presiden Direktur daripada NRA Group, juga Bapak Haji Ali Ikhtiar Gani dan seluruh jajaran daripada NRA Group. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah. Kemudian juga seluruh pemirsa baik dari jamaah haji atau umrahnya atau juga mungkin dari yang lainnya yang ikut dalam acara ini atau yang menyimak acara ini, tausiah ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah dan dijauhkan dari segala musibah-musibah dan selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendoakan mudah-mudahan yang kurang sehat pada saat ini, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala segala penyakit. Sementara yang sudah meninggalkan alam fana ini, ya, saudara-saudara kita, bahkan ulama-ulama kita, baru saja kemarin Bapak Kiai Haji Dr. Andes Mahfuz Amin
sebagai pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Darul Najah meninggal dunia, di mana sebelumnya istrinya yang bernama Ibu Hajah Suniati 6 hari ya sebelum beliau meninggal, rupanya meninggal juga. Kemudian sebelumnya Ki Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah, meninggal juga. Kemudian ada ahli hadis dari Jakarta yang punya pimpinan Darul Mughni, yakni Bapak Dr. Kiai Haji Fathullah, ya, Lutfi Fathullah MA, meninggal dunia juga. Dan banyak sekali ya ulama-ulama yang lainnya, bahkan dari rektor IIKI sendiri yang tempat saya mengajar sebagai dosen ya IIKI dan pasca sarjana di sana, Ibu Profesor Dr. Haja Huzaimah Yanggo MA, ya, rupanya meninggal dunia juga. Mudah-mudahan semua yang telah ya karena meninggal dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala diterima iman Islamnya dan dimaafkan segala kehilapan dan kekurangannya. Dan mereka ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia, min ahlil khair wa min ahlil jannah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka karena sekarang ini banyak yang meninggal dunia, ya, saya mendapatkan informasi dari ya YouTube yang kita baca bahwa sekarang ini dari mulai masa pandemi sampai sekarang katanya tidak kurang 900 ya para ulama se-Indonesia yang meninggal dunia. Jadi jumlahnya 900, sudah hampir 1.000 orang. Ini tentunya sesuatu yang sangat memprihatinkan kepada kita, di mana manusia-manusia pilihan Allah, karena untuk menjadi ya ulama, menjadi orang alim, al-alamah, apalagi sampai punya pondok pesantren, ribuan santrinya, ini tentu tidak mudah. Harus katakanlah mendalami ilmu berpuluh-puluh tahun, bahkan kayak Dr. Lutfi Fathullah MA, dia yang nguji ilmu hadis kepada saya ketika saya dulu di UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, untuk masuk S3 untuk meraih gelar doktor di dalam jurusan tafsir hadis. Ya, beliaulah yang nguji saya tentang masalah ilmu hadisnya, di mana beliau ya selain S1-nya yang belajar di Gontor, kemudian S2-nya ke Yordania, ya, ke Timur Tengah sana. Kemudian S3-nya untuk gelar doktornya ke Malaysia, kemudian menjadi dosen di sana sini, ya, mengarang kitab, mengarang buku yang jumlahnya cukup banyak. Ini tentunya bisanya seperti itu setelah belajar yang sekian lama sampai ke luar negeri juga, ya. Bahkan beliau ya punya istri yang dari ya Timur Tengah. Ini kaitan dengan masalah ulama-ulama kita yang telah berjuang mencari ilmu sehingga berkiprah di negara kita Indonesia. Sekarang sudah banyak yang meninggal dunia. Nah, sehingga saya tertarik untuk mengambil tema atau mengusung tema tentang masalah manfaat daripada zikrul maut. Jadi manfaat daripada zikrul maut itu artinya mengingat ya kematian. Hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang masalah kematian, ya, tentu ini sesuatu yang katakanlah sudah pasti. Ya, banyak orang yang merasa takut dengan kematian, merasa risih dengan masalah kematian, ya, padahal menurut saya
masalah kematian ini tidak perlu ditakuti. Ya, yang harus ditakuti adalah bagaimana setelah kita mati. Kenapa masalah kematian ini tidak harus berlebih-lebihan, kita merasa takut, merasa bagaimana begitu ya. Masalahnya karena masalah kematian ini adalah sesuatu yang sudah pasti. Ya. Sesuatu yang sudah pasti akan tiba kepada kita, di mana ajal kita kalau sudah habis, ya pasti akan tiba juga kepada kita. Karena kita ini sebenarnya ya termasuk yang bicara adalah camat-camat semua, ya. Artinya calon mati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disayang oleh Allah, mengenai kepastian bahwa setiap makhluk yang bernyawa sudah dipastikan akan meninggal dunia. Ini adalah dalilnya ada di dalam Al-Qur'anul Karim, ya tentunya selain hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kematian itu. Bahkan saya teliti, ya, karena ketika S1 hukumnya, khususnya ketika saya kuliah di PTIQ Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, itu kan semua mahasiswanya wajib ya menghafal Al-Quran 30 juz. Menghafal Al-Quran 30 juz artinya keseluruhan, bukan menghafal Al-Quran juz 30. Kalau juz 30 enak ya hanya 1 juz terakhir atau juz amma. Ini yang berat itu saya rasakan ya, dikasih waktu 5 tahun karena kuliahnya di sana 5 tahun, setiap tahunnya 6 juz ya. Setiap tahunnya 6 juz kali 5 jadi pas 30 juz. Nah, jadi setelah artinya kita teliti ketika menghafal Quran itu, bahwa ada dalam Al-Quran itu yang berkaitan dengan masalah kematian, ayatnya itu di awalnya persis sama. Tidak kurang diulang oleh Allah sampai 3 kali. Yakni ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Cuma ada ayatnya yang pendek, ada ayatnya yang sedang, ada ayatnya yang panjang. Kalau ayatnya yang pendek ini ada dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Artinya setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ada tambahan sedikit panjang. Bunyi ayatnya awalnya persis sama, yakni kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan kami akan uji kalian bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan. Fitnah itu semata-mata ibtilaan wa ikhtibaran, cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baiknya, yang buruknya, yang menyenangkannya, yang menyedihkannya itu semata-mata ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang orang itu merasa diuji kalau misalnya dengan kemiskinan, dengan kesengsaraan. Tapi enggak merasa diuji ketika harta kekayaannya banyak. Ya, padahal harta banyak juga, pangkat naik juga, itu semuanya ujian, mau syukur atau kufur kepada Allah. Yang jelas Allah nyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan, dengan hal yang menyedihkan dan menggembirakan, itu semuanya ujian dari Allah. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah
kalian akan dikembalikan. Kemudian yang ayat yang ketiga yang sama-sama diawali dengan kullu nafsin dha'iqatul maut ada di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu adalah ayat 185 surah Ali Imran yang cukup panjang ya, dibandingkan dengan ayat-ayat yang tadi yang dua yang saya sudah bacakan. Artinya apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua atau setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguh hanyalah kalian akan disempurnakan pahala-pahala kalian nanti pada hari kiamat. Artinya kalau misalnya Bapak ketika di dunia ini, Ibu ketika di dunia ini telah berbuat kebaikan-kebaikan sama anak yatim, sama kaum duafa, sama orang jompo, bantu masjid, bantu pesantren, madrasah, dan yang lain-lainnya. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki Bapak dan Ibu dipermudah menjadi lebih lancar, banyak. Itu sebenarnya baru bonus, baru muqaddimah, baru pendahuluan, baru DP ya, ininya balasan. Sementara sempurna ya balasannya secara lengkap nanti pada hari kiamat kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lanjutannya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari azab api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, faza ya, sungguh beruntunglah dia. Sungguh ia telah sukses ketika dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi suksesnya seorang pada hakikatnya bukanlah karena kaya raya, bukanlah karena jabatannya tinggi, bukanlah karena atau cantik, bukanlah karena gelarnya banyak dan sebagainya, tapi kebahagiaan yang hakiki ketika nanti dia dijauhkan dari azab api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini kecuali hanya fata morgana, ya kesenangan yang penuh dengan tipu daya belaka. Hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 ayat tadi yang sama-sama diawali dengan kullu nafsin dha'iqatul maut jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwa memang kita semua adalah pasti akan merasakan kematian. Bahkan di dalam surah An-Nisa itu ada ayat yang menyatakan bahwa seandainya kalian ini lari dari kematian, ya, walau kuntum fi burujim musyayyad, aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Artinya adalah aina ma takunu, di mana saja kalian berada, yudrikkumul maut, niscaya kematian itu akan menyusul kepada kalian, akan menjemput kepada kalian, walau kuntum fi burujim musyayyad, sekalipun kalian
berada di dalam benteng-benteng yang sangat kokohnya luar biasa. Misalnya kalau kita Bapak Ibu ngumpet ya, bikin bongkar, bikin tempat yang hebat ya, kokoh dan kuat sehingga menurut persangkaan Bapak Ibu malaikat Israel tidak bisa masuk. Akan tapi ketika sudah tiba ajal seseorang akan masalah kematian tadi, tetap malaikat Israel atau malaikat maut akan datang juga kepada kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi karena masalah kematian ini adalah suatu kepastian ya. Ada hadis qudsi mengatakan al-mautu babun wan nasu dahilun. Jadi kematian itu diibaratkan seperti pintu di mana manusia akan memasuki ya pintu itu. Maksudnya manusia tidak lepas daripada yang namanya kematian. Ya, sehingga banyak raja-raja, presiden-presiden yang pada mati padahal mungkin kalau dia ya bisa dengan obat ya supaya tidak mati mungkin akan beli ya karena kaya raya. Tapi ternyata mati juga. Ya. Kemudian selanjutnya bahwa tadi saya katakan bahwa kematian jangan terlalu dirisaukan. Jangan terlalu ditakutkan, tapi yang harus kita risaukan dan kita takutkan ini justru bagaimana setelah kematian kita. Kenapa? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setelah kematian kita ini, setelah kita mati, minimal ada 3 hal yang mungkin perlu ya kita pikirkan dan renungkan bersama. Yang 3 hal itu adalah, yang pertama, apakah nanti kita dalam meninggal itu termasuk yang husnul khotimah atau su'ul khotimah. Sebab orang itu ketika meninggal dunia tidak lepas dari 2 macam ini. Ada yang meninggalnya husnul khotimah, ada yang meninggalnya su'ul khotimah. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang masih kurang paham karena ini bahasa Arab istilahnya. Apa sih husnul khotimah dan su'ul khotimah itu? Ya, walaupun kita sering, mudah-mudahan misalnya orang ini husnul khotimah, kita wafat dalam husnul khotimah. Ya, pengertiannya husnul khotimah adalah husnul itu artinya baik, ya khotimah itu ujung atau di akhir. Maksudnya orang yang mati husnul khotimah adalah orang yang di akhir-akhir hayatnya itu dia dalam keadaan sedang berbuat baik. Ya, artinya melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya orang yang meninggalnya sedang husnul khotimah. Misalnya kita mendengar ada yang sedang sholat, ya sedang sujud, meninggal dunia. Ini sedang berbuat kebaikan. Ada yang meninggal dunia sedang khutbah. Ya, kita lihat di YouTube, ada yang sedang khutbah Jumat. Ini rupanya meninggal dunia. Ada yang sedang ceramah. Ya, ya teman saya ada yang ketika ada jadwal ceramah, dia dari rumahnya naik mobil nyetir sendiri. Ketika ceramah, di tengah-tengah ceramah pusing, akhirnya dibopong oleh jamaah, ya ternyata harus dibawa ke klinik dan rupanya pulang dari klinik sudah meninggal dunia. Jadi ketika berangkatnya sendiri bawa mobil ke acara ceramahan, sementara pulangnya ke ambulan, ya bawa ke rumah. Ini ada kejadian seperti itu, ya. Kemudian ada juga yang meninggal dunia sedang membaca Al-Quran. Ya, kita lihat di YouTube ketika ada acara di Ibu Khofifah Indar Parawansa, ada yang sedang baca surah Tabarok,
baru kira-kira 3 ayat, rupanya sudah tidak mampu lagi baca dan akhirnya meninggal. Jadi hal semacam ini masuk ke dalam kategori orang-orang yang husnul khotimah, yakni di akhir-akhir hayatnya itu sedang berbuat hal yang positif, sedang berbuat hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya, ada orang yang meninggalnya itu su'ul khotimah. Kalau su'ul khotimah kebalikan, yakni su artinya buruk, khotimah ujung atau akhir. Yakni orang-orang yang ketika di akhir-akhir hayatnya itu sedang berbuat hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, ya. Misalnya ketika dia mau meninggalnya sedang katakanlah minum minuman khamr, minuman keras misalnya, ya, itu kan berbuat yang buruk. Ketika meninggalnya sedang judi, ya, ketika meninggalnya habis korupsi, ketika meninggalnya habis narkoba, itu kan semuanya hal-hal yang buruk, maka disebutnya orang ini su'ul khatimah. Di akhir-akhir hayatnya justru dia buruk. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita ini termasuk orang yang husnul khotimah atau su'ul khotimah? Ini yang harus kita jawab tentunya oleh diri kita sendiri-sendiri. Namun langkah-langkah untuk supaya kita dalam wafat dalam keadaan husnul khotimah, ya tentu kita dalam amaliyah sehari-hari hendaknya selalu yang baik, ya. Jadi setiap saat, setiap menit, setiap detik harusnya terus amal-amal kita itu yang baik-baik. Misalnya kita terus baca Al-Quran. Kecuali mungkin waktu tidur, ya, buang hajat, ya, waktu ada keperluan-keperluan tertentu, tapi usahakan ya kita baca Quran, kita baca sholawat, kita baca istighfar, kita bersedekah. Ya pokoknya hal-hal yang baik kita terus lakukan, sehingga ketika misalnya ajal tiba, ya kita sedang dalam keadaan katakanlah telah berbuat kebaikan-kebaikan. Tentu kita nanti masuk ke dalam kategori orang-orang yang husnul khotimah. Ini yang pertama, yakni pertanyaannya apakah kita nanti termasuk yang husnul khotimah atau yang su'ul khotimah. Pertanyaan yang kedua yang harus kita renungkan bersama adalah setelah kita dimasukkan ke dalam kubur yang sempit itu, yang gelap gulita itu, tidak ada neon, tidak ada listrik, tidak ada pelita. Di dalam kubur itu menurut hadis yang sahih ada 2 alternatif juga. Ada yang mendapatkan nikmatul qabri, ada yang mendapatkan azabul qabri. Bedanya kalau nikmatul qabri, nikmat kubur. Sehingga walaupun misalnya ada di dalam kuburan yang sempit tadi, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kuburannya akan dilapangkan dan bercahaya, sehingga ketika dikubur juga tetap dia nikmat, ya, bagaikan di taman yang luar biasa. Nah, sementara yang kedua adalah yang azabul qabri, azab kubur, yang menurut hadis orang yang diazab di kubur ini luar biasa sengsara, ya. Ini tentunya kita ini termasuk yang dapat nikmat kubur atau yang azab kubur. Tentu ada kaitan dengan amaliyah kita ketika di dunia ini. Insya Allah kalau kita rajin beribadah, kalau ada dosa segera tobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, minta maaf kepada sama manusia kalau kita ada hubungan dengan dosa kepada manusia, ya, kita terus mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah kita termasuk orang yang akan mendapat nikmat dalam kubur. Kemudian yang ketiga yang perlu kita renungkan bersama itu adalah ketika setelah dibangkitkan dari kubur, kemudian kita dihisab di padang mahsyar. Ketika setelah dihisab itu, menurut informasi dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 7, bahwa manusia itu akan dibagi 2 klasifikasi.
Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Ada satu kelompok akan menjadi ahli surga yang penuh dengan kenikmatan di sana. Sementara satu kelompok lagi justru berada di dalam api neraka yang panasnya luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah kita ini nanti akan menjadi ahli surga atau akan menjadi ahli neraka? Kita kan nggak tahu ya. Sementara nanti manusia akan dibagi dua kelompok tadi. Maka untuk supaya kita optimis untuk menjadi ahli surga dan usahakan walaupun sedetik pun jangan sampai kita nginep dulu di api neraka ya, maka tentu ya amal-amal soleh kita ini sangat membantu untuk kita menjadi ahli surganya Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih telah bersabda di hadapan para sahabat. Dalam sabdanya itu Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Artinya setiap umatku akan menjadi ahli surga kecuali yang enggak mau. Ketika Rasulullah menyatakan setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau, para sahabat tercengang dan kaget sehingga bertanya, ya saya tahunya para sahabat kaget walaupun saya sendiri enggak menyaksikan ya, karena ini sudah lama sekali kita tidak bertemu dengan Rasul, bahkan tidak bertemu dengan sahabat. Cuman kita tahunya dari lanjutan hadisnya itu, kila wa man ya'ba ya Rasulullah. Sehingga para sahabat yang ada di depan Rasulullah itu bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, saya kayaknya kaget ini, siapa yang enggak mau masuk surga? Karena alangkah bodohnya tentunya orang yang tidak mau masuk surga, sebab kalau enggak mau masuk surga, otomatis berarti logikanya dia mau masuk neraka. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasul? Kemudian oleh Rasulullah dijawab, man a'ta'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Artinya barang siapa yang taat kepada aku, ikut ajaran aku yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, dakhalal jannah berarti dia mau masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, tidak nurut kepadaku, berarti dia enggak mau masuk surga. Maunya nyungsep di api neraka. Itu logikanya ketika orang durhaka, tidak nurut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka untuk supaya kita optimis akan menjadi ahli surganya Allah, maka tentunya amal-amal kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita pun hendaknya senantiasa melakukannya dengan baik. Bapak dan Ibu serta pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pepatah ya dalam bahasa Arab di mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam pepatah itu dikatakan ta'ahab lilladzi la budda minhu fa innal maut miqatul ibad. Atarda an takuna rafiqu qaumin lahum zad wa anta bi ghairi zad. Artinya ta'ahab lilladzi la budda min. Hendaklah Anda bersiap-siap untuk menghadapi sesuatu yang mesti terjadi, yakni al-maut, kematian. Fa innal maut miqatul ibad. Karena yang namanya kematian itu adalah suatu kepastian bagi semua hamba-hamba Allah. Atarda an takuna rafiqu qaumin lahum zad. Apakah Anda merasa puas, merasa ridho, merasa senang, merasa gembira kalau teman-teman Anda semua ketika nanti di akhirat kelak langsung pada masuk surga, lahum zad, mereka banyak sekali bekal amal-amal, dari amal ibadahnya, dari sholatnya, dari zakatnya, dari puasanya, dari hajinya, dari umrohnya, dibaca Qur'annya, dan macam-macam kebaikan, sehingga mereka menjadi ahli-ahli surga Allah
tanpa harus masuk ke neraka dulu karena sudah banyak amal ibadahnya. Wa anta bighairi zad, sementara Anda sendiri tidak punya bekal apa-apa. Sehingga tentunya harus ngetem dulu di api neraka yang luar biasa panasnya, sementara teman-teman Anda menjadi ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, masih Allah memberikan kesempatan kepada kita, gunakanlah waktu yang sangat berharga ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik. Ya, ada pepatah juga dalam bahasa Inggris saya baca, katanya bring shufre when you go, bring shriti when you die. Jadi artinya bawalah bekal bila kau pergi dan bawalah amal bila kau mati. Kalau misalnya kita pepergian, katakanlah misalnya dari Depok ini kita mau pergi ke Kalimantan, ya, tidak punya bekal apa-apa, uang tidak punya, makanan tidak punya, tentu kita akan kelaparan di jalan, ya, karena harus jalan kaki ke Kalimantan sana, maka bisa-bisa mati di tengah jalan. Kenapa? Karena kita tidak punya bekal apa-apa, atau bekalnya cuma dikit, ya. Nah, kita akan berjalan menuju akhirat. Tentu pembekalan itu harus banyak, ya, karena di sana abadal abidin, untuk selama-lamanya hidup kita di sana. Maka orang yang ke akhirat kelak tidak punya bekal apa-apa, ya jelas akan sedih, ya akan prihatin, karena yang lain-lainnya masuk surganya Allah dengan penuh kenikmatan, sementara kita harus masuk api neraka yang luar biasa dahsyat. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita mendapat ya pelajaran yang sangat berharga, di mana manfaat dari zikrul maut, ya, karena Rasulullah SAW sendiri bersabda, aksiru zikra hazimil lazat. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Artinya perbanyaklah oleh kalian mengingat yang menghilangkan kelezatan dunia, yakni al-maut, yakni kematian. Jadi oleh Rasulullah disuruh kita selalu memperbanyak mengingat mati. Kenapa? Hikmahnya atau manfaat dari zikrul maut ini sesuai dengan tema kita pada malam ini. Karena dengan kita selalu zikrul maut, selalu ingat kematian, maka insya Allah hidup kita ini akan selalu terkendali, ya. Karena ketika kita misalnya mau melakukan judi atau melakukan kaitan narkoba, korupsi, tentu kita akan sadar dan ingat bahwa kita akan mati, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kita selalu zikrul maut, hal-hal yang negatif tadi kita akan bisa kendalikan. Sementara dengan banyak zikrul maut, kita insya Allah akan ya lebih giat untuk bertaat, beribadah kepada Allah. Bahkan insya Allah dengan kita selalu zikrul maut, kita tidak akan sayang-sayang dengan harta kekayaan kita untuk digunakan kebaikan-kebaikan. Semacam zakatnya, infaknya, sedekahnya. Kenapa? Karena kita yakin harta yang kita keluarkan dengan zakatnya, dengan infaknya, dengan sedekahnya ini pasti tentunya akan jadi celengan kita, akan menjadi bekal kita di yaumil kiamah kelak, ya. Sehingga harta kita ini bisa terbawa sampai hari kiamat, sampai akhirat kelak, karena kita sudah curahkan dengan kebaikan-kebaikan tadi. Itu diantara hikmah atau manfaat daripada zikrul maut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi dalam rangka ya mengingat kaitan dengan manfaat zikrul maut, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah kalau masih ada waktu, ya kita gunakan untuk tanya jawab keagamaan, ya insya Allah akan dipandu oleh akhi dari ya NRA ini. Maka dari saya
Untuk sementara cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas tausiahnya. Baik, langsung saja kita buka sesi kedua, sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu jamaah yang ingin bertanya, dapat bertanya langsung atau melalui aplikasi chat yang tersedia. Di sini sudah ada Bapak Hak nih Pak Kiai. Ya. Ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti disampaikan di awal, sudah hampir 1.000 ulama yang wafat dalam pandemi COVID, termasuk si Ali Jaber. Namun tentu banyak juga ulama yang lulus COVID. Sekalipun mati adalah pasti, selain mengikuti prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah, barangkali ada saran atau ikhtiar lain yang islami agar lulus COVID nih Pak Kiai. Tips-tipsnya. Jika tidak saran sekalipun masih agak jika tidak ada saran lain sekalipun masih agak muda, haruskah menulis wasiat dalam rangka zikrul maut saat menghadapi pandemi ini Pak Kiai? Ini menjadi ikhtiar atau kiat-kiat secara islaminya Pak Kiai untuk menghadapi pandemi COVID saat ini Pak Kiai. Baik. Udah. Ya. Baik, jadi dijawab dulu ya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima kasih kepada Bapak siapa tadi? Hak. Yang bertanya? Ya, Hak. Inisial kayaknya HAK. HAK. Iya. Nah, jadi yang saya tangkap tadi pertanyaannya bagaimana ikhtiar kita sebagai umat Islam ya, selain prokes juga bagaimana supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah adanya COVID-19 ini. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari ya saya akan sedikit uraikan bahwa ya selain ada ikhtiar kaitan dengan prokes tadi, ya perlu ya ikhtiar ini, karena kadang-kadang kita melihat di masyarakat ada juga yang istilahnya tidak perlu prokes lagi ya, kan kita punya Allah ya, kita mohon aja kepada Allah langsung, nggak usah ada prokes-prokesan, bahkan ya masker juga nggak mau pakai gitu, ada yang seperti itu. Nah, menurut saya sebaiknya kita ya ada kasab, ada ikhtiar, ada usaha ya, tidak semata-mata bertawakal langsung kepada Allah. Kenapa? Karena ada sebuah riwayat hadis yang menyatakan ketika ada sahabat Nabi Muhammad SAW dan sahabat ini membawa seekor unta, kemudian bertemu dengan Rasulullah, lalu sahabat tadi bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya ini punya unta? Tentu unta saya ini tidak mau lari, tidak mau kabur, tidak mau lepas. Artinya jangan sampai lepas kemana-mana. Apakah saya ini bertawakal saja kepada Allah, nggak usah diikat-ikat lagi, atau saya ikat dulu baru bertawakal kepada Allah? Nah, ternyata jawaban Rasulullah SAW, ilha summa tawakal Allah. Jadi ikat dulu oleh kamu binatang unta itu, lalu kamu berserah dirilah kepada Allah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kita pun harus ada ikhtiar. Jadi si unta tadi kan kalau nggak ada ikhtiar, kan kita kan punya Allah ya, ada Allah misalnya, kepada Allah minta supaya jangan lepas. Tapi ternyata Rasulullah menyuruh diikat dulu dengan baik, ya setelah itu baru bertawakal kepada Allah. Berarti masalah ikhtiar ini adalah penting sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian saya juga tidak setuju
kepada orang yang hanya mementingkan prokes saja tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Bahkan yang memberi musibah itu sebenarnya kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang hanya mementingkan prokes aja, prokes terus, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak disebut-sebut. Misalnya selain prokes misalnya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya musibah ini dihindarkan oleh Allah. Ini kadang-kadang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah taala lah yang ngatur ya dalam rukun iman yang ke-6 itu kan wabil qadari khairihi wasyarrihi minallahi taala. Kita harus yakin dan percaya kepada takdir Allah, ketentuan Allah, khairihi, baik yang baiknya, yang menyenangkannya, wasyarrihi, yang buruknya, yang tidak menyenangkan itu. Termasuk penyakit kan tidak menyenangkan. Itu semuanya adalah takdir dari Allah. Artinya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan yang saya dengar karena dari Imam Ghazali rahimahullah yang wafat 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Pengarang kitab Ihya Ulumuddin, sangat terkenal, kitabnya 4 jilid tebalnya. Kata beliau, kata Imam Ghazali, bahwa kalau kita misalnya bertamu kepada seseorang di mana yang ketamuan ini punya anjing galak, maka supaya kita jangan diserang oleh anjing yang galak tadi, jangan sampai kita berantem yang mungkin kita akan kalah karena anjingnya sangat galak dan besar, maka yang punya anjing itulah harusnya kita kontak, harusnya kita dekati. Kemudian insya Allah ketika kita ada anjing yang akan menerjang kepada kita, kalau kita akrab dan sudah dekat dengan yang punya anjingnya, maka tentu kita akan selamat karena si anjing tadi akan dilarang untuk menerjang kepada kita oleh yang punyanya. Begitu demikian juga masalah kaitan dengan COVID-19 ini, karena yang punyanya Allah Subhanahu wa taala, jangan dijauhi Allah, jangan dilupakan Allah Subhanahu wa taala, tapi justru kita harus taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kaitan dengan masalah caranya supaya kita mendekatkan diri kepada Allah, ya tentu dengan kita banyak berzikir dan berdoa kepada Allah. Dalam surah Al-Mu'min ayat 60 Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Ini janji dari Allah, ya. Maka kita harus berdoa kepada Allah. Apa saja doa yang pantas, yang bagus untuk kita baca setiap hari, setiap malam, pagi dan sore, itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sekali lagi, Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bagaimana, sudah pada hafal? Ya. Artinya apa? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Alladzi la yadurru, yang tidak akan madharat, tidak akan bahaya. Ma'asmihi, beserta nama Allah, syai'un, sesuatu apapun, fil ardi, baik di muka bumi, wala fis sama, dan tidak pula yang di langit, ya, wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu makna dari Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Setelah itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan juga kita membaca zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika ada di perut ikan. Nabi Yunus dalam Al-Quran sudah diceritakan, dikisahkan, pernah faltaqamahul hut, telah dicaplok, ya, artinya ditelan oleh ikan yang sangat besar, sehingga ada di perut ikan. Ketika di perut ikan itu dalam keadaan gelap gulita yang luar biasa, tentunya Nabi Yunus ternyata
membaca zikir yang bunyinya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akhirnya panajainahu minal ghum, ya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Jadi Allah akhirnya selamatkan Nabi Yunus karena bacaan tadi, dan kami akan menyelamatkan juga orang-orang yang beriman. Maka supaya kita selamat, itu juga bagus dibaca doa Nabi Yunus, zikir Nabi Yunus tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian satu lagi tambahan, bahwa untuk supaya kita terhindar dari musibah-musibah termasuk COVID-19, kita juga harus banyak beristighfar. Yakni banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ayat Al-Qur'an yang menyatakan wa makana Allahu li'adzab wa makana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Artinya, dan Allah tidak akan mengazab mereka, menyiksa mereka, wahum yastaghfirun, selama mereka beristighfar kepada Allah, selama mereka selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi istighfar juga jangan sampai dilupakan supaya oleh Allah dijaga. Nah, untuk istighfar ini ada di dalam Sahih Bukhari, sebuah kitab yang sangat terkenal dan hadisnya sahih-sahih, ada namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu artinya adalah rajanya istighfar, ya. Jadi ada rupanya yang bukan raja istighfarnya, tapi ini raja. Sehingga mudah-mudahan dengan membaca raja istighfar ini, Sayyidul Istighfar namanya, menjadi semua dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah, dibersihkan oleh Allah. Apa lafadznya Sayyidul Istighfar? Ya, lafadznya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta walaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu a'bu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, itu adalah doa namanya Sayyidul Istighfar, zikir Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan dengan doa-doa tadi dan zikir-zikir yang sudah saya sampaikan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ikhtiar kita, mudah-mudahan dijauhkan dari segala musibah-musibah termasuk COVID-19. Dan mudah-mudahan COVID-19 ini segera disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga negara kita ini yang sangat kita cintai betul-betul menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang subur makmur gemah ripah jinawi, di bawah naungan ampunan ilahi. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Demikian jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, baik, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan kembali dari Bapak Haji Karmanto nih Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang wafat dengan husnul khotimah pasti akan masuk surga? Kemudian amalan apa supaya orang itu bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah? Baik. Ini pertanyaan yang kedua ini adalah pertanyaan yang sangat bagus, ya. Tentunya cara atau kiat-kiat supaya kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sebagai informasi bahwa saya sendiri ya sedang menulis sebuah buku setelah yang judulnya Pesona Kota Mekah, Tinjauan Sejarah dan Keistimewaannya sudah terbit ya dari Sinar Baru di Bandung. Kemudian juga saya tulis Indahnya Kota Madinah yang telah diterbitkan juga kerjasama dengan Gema Insani Press dari Depok. Bahkan
buku yang sudah duluan yang judulnya Umat Bertanya Ulama Menjawab, ya, yang populer alhamdulillah tengah-tengah masyarakat. Juga sekarang sedang ditulis mengenai masalah kupas tuntas masalah merawat jenazah. Jadi udah dapat 200 halamanan, ya, dan segera insya Allah kita akan terbitkan. Nah, di antara yang kita bahas itu di dalamnya karena ada hubungan dengan jenazah. Jadi bagaimana cara, ya, kiat-kiat supaya kita meraih husnul khotimah. Nah, di antaranya diterangkan oleh para ulama bahwa di antara cara untuk supaya meraih ya husnul khotimah itu bahwa kita usahakan ya setiap saat, setiap ya waktu itu untuk selalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berbuat hal-hal yang positif, yang baik-baik. Itu sehingga ketika kita meninggal dunia yang kita nggak tahu apakah malam nanti, apakah besok, atau lusa, ya yang jelas pasti akan tiba kepada kita. Maka usahakan ya setiap saat itu kita selalu yang positif ya kita lakukan. Sehingga ketika kita melakukan yang positif tadi, apakah terus baca istighfar, lidah kita selalu membaca kalimat-kalimat thayyibah, misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, diulang-ulang, karena kata-kata tadi dalam hadis ahabul kalam ilallahi arbaun, jadi ucapan yang paling disukai oleh Allah, disenangi oleh Allah ada 4 kata, yakni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ketika kita mengucapkannya dalam hadis sahih dari Rasulullah, itu adalah ucapan yang sangat disenangi oleh Allah ketika kita membacanya. Nah, sehingga ketika kita misalnya selalu berzikir pada Allah, membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca Al-Quran, membaca ya doa, sholawat, itu semuanya akan mengarah kepada orang yang husnul khotimah, karena di akhir-akhir hayatnya itu dia sedang berbuat hal-hal yang baik. Itu antara lain jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga terjawab pertanyaan dari Pak Haji Karmanto tadi. Selanjutnya dari Bapak Trisno. Assalamualaikum Pak Kiai. Izin bertanya. Dalam rangka mempersiapkan sebanyak-banyaknya bekal dalam menghadapi kematian, bagaimana untuk mengetahui bahwa amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi pertanyaannya, kita kan tentu sebagai hamba Allah ingin ya banyak membawa bekal lah amal untuk sampai akhirat kelak. Karena di dalam hadis sahih dikatakan ya taul mayyita salasun, yang akan mengikuti mayat ke kuburan itu ada 3, ya, yakni ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Artinya ahluhu keluarganya, wa maluhu dan hartanya, mungkin ada yang ikut motornya atau mungkin mobilnya, ya. Kemudian wa amaluhu dan amalnya. Kata Nabi, bayarji'u isnani wa yabqa wahid. Yang 2 akan pulang lagi, sementara yang akan kekal ikut sama si mayat tadi, jenazah ini, hanya 1, wa huwa amalu, yaitu amalnya. Sementara keluarganya enggak ada yang ikut ya masuk kubur, ya. Kemudian harta kekayaannya juga akan pulang lagi. Sementara yang akan terbawa oleh dia itu sampai akhirat kelak amaluhu, ya amalnya. Nah, oleh karena itu tentu kita ingin sekali banyak amal-amal yang terbawa sampai akhirat. Apalagi misalnya ketika ditimbang amal kita, kan kalau timbangan amalnya
ternyata lebih banyak kepada baiknya, kita akan menjadi ahli surga. Tapi kalau timbangan amalnya justru yang buruknya lebih berat, sementara yang baiknya ringan, ini akan menjadi ahli neraka. Ini ada dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ya ayatnya. Mungkin Bapak Ibu karena ini ada di juz amma, saya yakin pada hafal. Ya, ayatnya itu bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Artinya apa? Fa amma man saqulat mawazinuhu. Maka adapun orang yang timbangan amalnya itu lebih berat kebaikannya, bahwa fi isyatir radiyah, maka dia nanti akan mendapatkan kehidupan di akhirat, di surga yang penuh dengan ridho, penuh dengan kepuasan ya di akhirat kelak. Karena menjadi ahli surganya Allah. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Dan adapun orang yang ringan amal kebaikannya, justru yang lebih berat itu keburukannya. Bahwa wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya adalah di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa yang memberitahukan kepadamu tentang dia, tentang masalah neraka yang tadi. Ya narun hamiyah, adalah api neraka yang sangat panas. Ini kaitan dengan masalah ya amal, perlu sekali timbangan amal kita yang baik-baik itu yang lebih berat tentunya daripada yang buruknya. Kalau bisa yang buruknya itu nggak ada ya, yang baik-baiknya saja. Nah kemudian ada pertanyaan tadi, bagaimana kita ya, kiat-kiatnya supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu untuk diterima amal ibadah kita, ulama menjelaskan ya tidak kurang ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi. Baru amal ibadah kita akan dikabul, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang 3 persyaratan tadi? Yang pertama adalah ketika kita beramal itu harus niat semata-mata karena Allah. Dengan kata lain, kita harus ikhlas ketika beramal ibadah, diniatkan karena Allah semata. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah, Tuhan semesta alam. Jadi harus didasari lillah. Dalam surah Al-Bayyinah Allah nyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi tidaklah diperintah mereka kecuali untuk beribadah kepada Allah yang dalam ibadahnya itu penuh mukhlisin, keikhlasan semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena ingin mendapatkan sanjungan dan yang lain-lain. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika amal ibadah supaya diterima oleh Allah adalah harus disertai dengan ilmu. Ya, disertai dengan ilmu, karena dalam kitab Nazm Zubad dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka amal ibadah itu mardudah, akan ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita misalnya ibadahnya ikut-ikutan orang, tidak tahu syarat rukunnya, tata caranya menurut fikih bagaimana, keterangan Rasul bagaimana, maka jelas kalau tidak ada ilmunya, itu akan sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah. Dan yang ketiganya adalah untuk diterima amal ibadah kita jangan sampai ditolak, adalah harus muwafaqah li syariatil islamiyah. Ya, ini harus ada kecocokan amal kita ini dengan syariat Islam yang telah dicontohkan
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada hadis Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang artinya barang siapa yang beramal suatu amal ibadah tanpa ada perintah dari kami, tidak ada contoh dari kami dari Rasulullah, maka dia akan tertolak amal ibadah. Ya, oleh karena itu, bagaimana supaya amal kita diterima oleh Allah adalah kita harus yang pertama niat. Semata-mata ibadah kita, amal kita itu bukan untuk siapa-siapa, tapi semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah. Yang kedua, harus didasari dengan ilmu. Ya, makanya belajar ilmu ya di majelis taklim ini perlu. Jangan Bapak Ibu malas untuk belajar. Yang ketiganya, usahakan setiap gerak-gerik amalan kita, ibadah kita harus ada dasar syariatnya, ada dalilnya, tidak mengada-ngada, memang itu aturan dari agama Islam kita. Insya Allah, kalau 3 syarat ini terpenuhi dengan baik, maka amal ibadah kita semua, Bapak Ibu, akan dikabul oleh Allah dan akan sampai kepada akhirat kelak sebagai, katakanlah, celengan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian jawabannya, mudah-mudahan bisa dicerna dan bermanfaat. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya nih masih ada pertanyaan dari Ibu Dewi Handayani. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kalau ini saya coba singkat aja. Orang yang meninggal di masa pandemi itu termasuk husnul khotimah atau bukan Pak Kiai? Meninggal di masa pandemi. Ya. Ya. Mungkin yang terkena COVID kayaknya mungkin Pak Kiai yang dimaksud. Kalau terkena COVID itu husnul khotimah atau tidak gitu ya? Ya. Termasuk. Jadi, boleh sekali Pak Kiai ya, termasuk hukumnya sah atau tidak proses pengurusan jenazahnya. Karena kan nggak disolatin, nggak apa itu Pak Kiai. Ya, baik. Jadi dari Ibu Dewi Handayani ini pertanyaannya mungkin ada 2 nih. Pertama, ya, apakah orang yang kena wabah ya pandemi ini, apakah termasuk yang orang husnul khotimah atau bukan ya? Yang kedua, bagaimana dengan masalah cara pemandiannya, apakah harus dimandikan atau enggak usah gitu ya? Ini pertanyaannya. Jawabannya Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya penanya yang saya hormati adalah ketika dia seorang muslim atau muslimah dan dia tentunya rajin juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang yang tidak beragama Islam ya, karena syaratnya untuk diterima amal ibadah itu kan harus beragama Islam, harus betul-betul akidahnya yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dia misalnya seorang muslimah tadi memang terkena oleh wabah, dalam istilah bahasa Arabnya ada wabah taun ya, semacam pandemi ini yang luar biasa, misalnya banyak sekali yang terpapar dan sebagainya, maka ini dikategorikan termasuk ke dalam orang yang meninggal husnul khotimah. Ya, karena ketika ditimpa oleh musibah itu tentu dia harus sabar ya. Bukan yang aral, tapi ini sabar, semuanya adalah ketentuan dari Allah. Nah, ketika meninggal itu ini termasuk dalam kategori husnul khotimah. Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya apakah mesti dimandikan seperti biasa? Nah, jawabannya karena dia bukan orang yang mati syahid di Ma'rokah. Ma'rokah itu artinya di tempat pertempuran, medan perang, ya. Maka orang yang terkena wabah semacam ini di dalam hukum Islam tetap dia harus ya dimandikan seperti biasa
manusia atau orang yang meninggal biasa, tidak seperti orang yang mati syahid yang sedang ya bertempur di medan perang. Kalau di medan perang kan tidak boleh dimandikan, bahkan tidak disolatkan, ya. Tapi kalau yang kena wabah ini, ya walaupun kena COVID, diusahakan ya tetap dia dimandikan, juga harus disolatkan. Walaupun tentunya disolatkannya enggak harus berjamaah rame-rame, bisa 1-2 orang juga tetap sah, ya yang penting disolatkan. Jadi itu jawabannya. Pertama, memang kalau dia muslim dan muslimah dan diterima dengan sabar, ya musibah dari Allah Subhanahu wa taala yang menimpanya, jelas itu tanda orang husnul khatimah. Yang kedua, masalah jenazahnya, ya bahkan Majelis Ulama Kota Depok melalui komisi fatwanya sudah menulis memfatwakan dan minta kepada pemerintah harus hati-hati ketika memandikan jenazah. Harus disesuaikan dengan ajaran Islam, tidak boleh asal bungkus begitu aja tanpa dimandikan. Ini dosa. Kami katakan kepada petugas, itu dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika jenazah tadi tidak diurus sesuai dengan ajaran syariat Islam. Jadi tetap harus dilaksanakan sebisa mungkin dengan ya mandi dan disolatkan dengan baik. Itu jawabannya, mudah-mudahan ya ibu yang nanya tadi bisa memahami, juga pemirsa yang lainnya bisa mengerti semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, satu pertanyaan terakhir yang Pak Kiai sebelum kita tutup pengajian kita, ada dari Ibu Yuyun di Pekanbaru. Assalamualaikum Pak Kiai, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkait hadis riwayat Ahmad, perempuan yang sudah menikah boleh masuk ke dalam surga dari pintu mana saja jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan dan menaati suaminya. Pertanyaannya, bagaimana dengan wanita yang belum menikah? Amalan apa yang harus dilakukan ya Pak Kiai? Ya. Jadi ini pertanyaan ada kaitan dengan masalah ibu-ibu ini, dengan woman ya. Jadi kalau di dalam hadis itu memang dikatakan ayu mauratin matats ya. Artinya somat syaroha wa atu'at ba'laha, kemudian dia puasa di bulan Ramadan, kemudian sholat 5 waktu dijaga, sampai misalnya kepada suaminya penuh taat dan sebagainya, maka dia dipersilahkan memasuki pintu surga min ayyi abwabin sya'at, artinya dari pintu mana saja yang mau. Nah, pertanyaannya karena di situ ada wa atau atba'laha, dia ikut taat kepada suaminya, sementara bagaimana kalau perempuan yang masih lajang, yang masih gadis, belum bersuami, ya, kemudian meninggal gitu. Pertanyaannya, apakah dia juga akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya walaupun dia katakanlah masih gadis atau belum punya suami ya, tapi kalau misalnya dia ketika hidupnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, segala perintahnya dilakukan, segala larangannya dijauhi, maka si perempuan ini juga walaupun masih gadis ya tetap akan mendapatkan ya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya dalilnya bisa dibaca dalam surah Ali Imran ayat 133. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Artinya apa? Wasari'u, adalah kalian bergegas ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, untuk meraih ampunan dari Tuhan kalian dan surga.
Arduhas samawati wal ardu, yang luasnya surga itu bagaikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya si gadis tadi kalau hidupnya selalu bertakwa kepada Allah, maka jelas dia pun akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah Kahfi ya, suratul Kahfi, di akhir-akhir surah Kahfi ada ayat yang berbunyi begini. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Artinya apa? Innalladzina amanu wa amilus solihat. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh selalu berbuat kebaikan-kebaikan ketika hidupnya. Ya, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka adalah bagi mereka akan meraih surga Firdaus, tempat tinggalnya. Di dalam hadis Bukhari dikatakan surga Firdaus itu a'lal jinan. Kata Nabi, idza sa'altumullaha fas'alu al-firdaus fa innaha a'lal jinan. Artinya apabila kalian mohon kepada Allah, cobalah mohon surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah setinggi-tingginya surga Allah, sehebat-hebatnya surga Allah. Maka di dalam ayat berikutnya, dalam surah Al-Kahfi tadi, setelah dinyatakan bahwa kanat lahum jannatul firdausi nuzula, dilanjutkan dengan khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Artinya khalidina fiha, mereka akan kekal semuanya di dalam surga Firdaus tadi karena sudah beriman dan beramal soleh. Ya, kemudian la yabghuna anha hiwala, mereka tidak menginginkan untuk beralih daripada surga Firdaus tadi. Karena begitu nikmatnya di dalam surga Firdaus sehingga tidak ada sedikit pun di dalam hatinya ingin pindah ke tempat lain. Ya, karena begitu nikmatnya luar biasa. Nah, jadi kesimpulannya, kalaupun misalnya ini seorang gadis belum punya suami, tapi dia selalu imannya diperkokoh, diperkuat dan amal solehnya terus ditambah, ya, maka dia akan disiapkan surga Firdaus yang luar biasa nikmatnya, sehingga dia di dalamnya tidak ada keinginan beralih ke surga yang lain atau ke tempat yang lain. Karena begitu nikmatnya yang luar biasa. Demikian, mudah-mudahan tercerahkan dan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua pertanyaan dari Bapak Ibu jamaah juga sudah dijawab langsung oleh Bapak Kiai, dan waktu sudah pukul ya 9 lewat. Di akhir pengajian ini, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama kita berdoa bersama yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Pak Kiai Dimyati. Tafadhol Kiai. Baik, sebelum diakhiri dengan doa, saya informasikan bahwa untuk menambah wawasan ilmu agama, ya saya sudah menulis atau merekam ya di YouTube kajian-kajian agama, pertanyaan-pertanyaan agama Islam. Bahkan ada usul dari Amerika itu, dari umat Islam di sana, supaya direkam juga surah-surah tertentu, surah Juz Amma, Yasin, Waqiah, Tabarok, sampai sekarang surah Al-Baqarah. Nah, mudah-mudahan nanti di-share ya oleh NRA kepada jamaah semua. Ya, bahkan yang sekarang yang baru kita rekam lagi, videokan lagi, ada 3 yang bagus-bagus, yang penting-penting, yaitu masalah temanya mengenai penafsiran ahlu zikri di dalam Al-Quran yang benar, ya, bagaimana, karena ada seorang profesor doktor di Jakarta yang penafsirannya ngaco, sehingga saya perlu mengkanter. Alhamdulillah saya doktor di bidang tafsir hadis, sehingga perlu ya kita jawab dengan baik. Itu ada di YouTube yang ke-101, episode yang ke-101.
Sementara yang ke-102-nya kita sudah rekam juga, videokan juga tentang masalah berkaitan dengan bolehkah ya seseorang laki-laki ya poligami lebih dari 4 istri. Karena ada yang berkata boleh 9 bahkan boleh 18 ya. Bahkan ada yang melakukan sampai 6, 7 bahkan 10 tanpa ada rasa dosa. Ini kita jelaskan di dalam YouTube yang saya sudah rekam. Sementara yang ketiganya yang sudah divideokan juga adalah mengenai karena ada Menteri Agama menyambut ajaran agama Bahai atau agama Bahai di Indonesia, sehingga perlu masyarakat tahu bagaimana kesesatan agama Bahai dan ajaran-ajaran Islam yang bertentangan dengan ajaran agama Bahai apa saja. Nah, saya sudah rekam, sudah masukkan video yang episode ke-103. Mudah-mudahan nanti bisa di-share ya oleh NRA untuk supaya bermanfaat, dibaca, disimak oleh semua jamaah, dan mudah-mudahan di-share lagi sehingga jadi nilai dakwah juga ya. Itu sebagai himbauan anjuran dari saya dan informasi, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian juga ayat-ayat Quran yang disimak, mudah-mudahan mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat Al-A'raf ayat 204. Apabila Al-Qur'an dibaca, dengarkan, simak, resapi dengan baik agar kalian dirahmati Allah, disayang oleh Allah. Mari kita akhiri acara yang sangat berharga ini yang penuh hikmah ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala pinta kita didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk COVID-19 ini mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syafi'ina wa lana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalal karim wa adimus sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-manfa'ah wal manfa'ah wal afiyah wal barakah wa husnul khatimah. Rabbana la rabbana ma'min hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin shallallahu alaihi wasallam wa bil izzati amma yasifun wa sallamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas tausiahnya. Terima kasih ke Bapak Ibu jamaah sekalian sudah bisa hadir dalam pengajian malam hari ini. Baik, terakhir sebelum kita tutup pengajian malam ini, sama-sama kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Ini nama antum siapa? Reza pakai Reza ya. Iya. Ya nanti bisa di-share ya ke teman-teman jamaah yang lain. Siap. Baik, terima kasih Pak Kiai dan Bapak Ibu jamaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.